Story awal karir Rossi bersama tim yang pernah bergembira dan menangis. Setelah pensiun dari MotoGP, kami menelusuri kembali karir Rossi melalui tim-tim yang telah memantapkan diri sang juara dan dengan siapa dia juga bertengkar. Perjalanan seorang juara seperti Valentino Rossi, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari balapan pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 dan menjalani balapan terakhir dalam karir MotoGP-nya di Valencia pada tanggal 14 November adalah cerita panjang. Tapi salah satu rahasia umur panjang banyak juara motorsport juga kesetiaan mereka kepada kelompok kerja. Selain jeda singkat dan tidak menguntungkannya dengan Ducati, Rossi telah lama dikaitkan dengan tim-tim yang membantunya membuatnya hebat dan bahwa ia membuat tanda yang tak terhapuskan untuk para penggemar. Mari kita telusuri kembali sejarah istal tempat sang juara dari Tafulia berlomba, dan sering menang banyak dengan beberapa gambar. Dalam foto di atas di Brno 1996, yang pertama dari 115 kemenangan Valentino di MotoGP. Itu adalah tahun 1996 yang menandai debut Rossi di kejuaraan dunia, mengendarai Aprilia 125 RSR dari tim AGV. Ini adalah tahun pembelajaran. Tetapi Valentino masih berhasil menunjukkan bakatnya kepada dunia, dengan 2 tempat keempat di Spanyol dan Italia, tempat ketiga di Austria dan mutiara pertama yang sekarang tak terlupakan, yaitu Brno, di Republik Ceko, di posisi ke-9. Tapi sekarang bintang lahir. Pada tahun 1997, masih pada tahun 125, ia pindah ke tim resmi Aprilia Racing dan pada liter ke-8 resmi Nole ia mengalahkan kompetisi dengan memenangkan kejuaraan dunia pertamanya. Kemenangan yang jelas, dengan 11 kemenangan dari 15 balapan dan 321 poin akhir, serta tempat kedua di Austria, tempat ketiga di Republik Ceko dan 4 posisi terdepan Malaysia, Belanda, Imola dan Jerman. Pada tahun 1998 ia pindah ke 250 dan di seperempat liter ia selalu tetap dengan Aprilia, dalam tim swasta Nastro Azzurro. Setelah awal yang sulit, Valentino dilepaskan dan menyentuh kejuaraan dunia dalam upaya pertama. Finish kedua tetapi dengan 5 kemenangan. 4 dalam 4 balapan terakhir. Dalam foto tersebut, livery 3 warna yang digunakannya untuk memenangkan GP San Marino di Imola. 1999 adalah tahun di mana gelar 250 tiba dengan Valentino dipromosikan ke tim resmi Aprilia yang pergi bersama Loris Capirossi. Valentino praktis tak terbendung dan memenangkan kejuaraan dunia dengan 309 poin. Hasil dari 9 kemenangan, 2 tempat kedua dan ketiga, dengan 5 posisi pole. Tahun 2000 menandai berakhirnya sejarah Valentino Rossi dengan Aprilia dan awal ikatan dengan Honda, yang menjanjikan Valentino lompatan ke kelas utama 500, dengan struktur yang dikelola oleh cabang Italia. Honda telah fokus pada kuda yang tepat dan meskipun tidak termasuk Valentino dalam tim resminya, itu ditugaskan oleh kepala insinyur Australia yang berpengalaman Jeremy Burgess dan tim multi-tielnya, yang sudah melayani juara dunia Freddie Spencer, Wayne Gardner dan Michael Doohan. Valentino berada di urutan kedua di Piala Dunia. 2001 adalah tahun kejuaraan dunia 500, yang terakhir sebelum revolusi teknis MotoGP, yang akan memperkenalkan mesin 4 tak. Valentino, juga di tim satelit Honda, memenangkan kejuaraan dunia pertamanya di kelas utama. Pada tahun 2002 dan 2003 Valentino Rossi mendominasi 2 kejuaraan pertama dari kelas utama baru, MotoGP, sebagai orang teratas tim HRC resmi Honda. Tetapi sesuatu dalam hubungan dengan Jepang mulai retak. Rossi mulai berpikir tentang sebuah perusahaan baru, untuk membuktikan bahwa dia bisa menang bahkan tanpa apa yang dianggap sebagai motor terbaik di kelas utama. Dan begitulah yang terjadi. Pada tahun 2004 Valentino Rossi meninggalkan Honda dan menikahi Yamaha. Tertarik dengan gagasan untuk menunjukkan kepada mantan majikan bahwa dia di atas segalanya adalah instrumen kemenangan. Inilah yang terjadi pada percobaan pertama. Rossi langsung memenangkan kejuaraan dunia dengan Yamaha M1 dan bagi Honda itu adalah kemunduran besar. Rossi akan tetap menjadi pebalap resmi Yamaha hingga dan termasuk musim 2010. Kudeta Honda Yamaha gagal dilakukan Valentino Rossi pada 2011, saat ia meninggalkan Iwata dan pindah ke Ducati.
Rossi on the Red adalah impian bagi semua penggemar Italia. Tetapi pernikahan itu tidak berhasil. Setelah 2 musim kemitraan berakhir, Valentino, yang terbakar oleh pengalamannya di Ducati, kembali menemukan suaka di Yamaha, yang tidak melupakan betapa pentingnya kontribusi teknis Valentino untuk kesuksesan mereka, yang masih berjalan untuk Iwata hari ini. Dari 2014 hingga 2020, Valentino akan membalap untuk tim resmi Yamaha, mendekati gelar dunia ke-10 pada tahun 2015 dalam foto tahun di mana bersama. Masa depan memaksakan kehendaknya pada Rossi. Di tim pabrik tidak ada lagi tempat untuk Valentino, yang ditawari motor tim satelit, Yamaha Petronas. Rossi yang masih ingin bertanding, menerima. Dia menguji dirinya sendiri. Tetapi hasil dan daya saing dari saat-saat indah telah hilang. Ini adalah tim terakhir Valentino Rossi yang resmi pensiun pada 11/14/21. Berapa banyak itu? 46.